Kita kembali lagi di Insight Ramadan, masih bersama Basnas Basis DKI Jakarta, dan kita juga lagi membahas program kolaborasi antara Basnas Basis DKI Jakarta dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kalau tadi ngobrol sama Bu Rini, sama Pak Nasir, Masya Allah ya program-programnya ya. Cahaya Ramadan, betul bukan namanya? Ya, betul. Cahaya Ramadan di Panti. Nah, Cahaya Ramadan di Panti. Dan insya Allah program ini tahun ketiga ya sebetulnya kalau untuk yang program Cahaya Ramadan di Panti ini. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan impact yang cukup panjang bagi masyarakat atau bagi mereka yang mendapatkan manfaatnya langsung ya. Baik, nah untuk kedepannya Pak Nasir, kira-kira akan ada program apa lagi nih yang akan dilakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial? Saya pikir ini akan kita kuatkan ya. Bahkan kita sekarang sudah berpikir nih tidak hanya sekedar bulan Ramadan ya. Jadi bisa saja misalnya setiap bulan apa segala macam ada datang. Jadi namanya pun unik nih, musyrif dan musyrifah. Jadi pembimbing ruhiyah namanya, rohani. Kemudian inilah tergambar kepada kita semuanya kekuatan sebuah jamaah. Sinergi, kolaborasi. Makanya tagline kami Basnas Basis tahun ini adalah sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi. Ya, kemudian itu juga saya pikir pesan yang sangat kuat yang harus kita pahami bahwa ternyata peduli, berbagi juga harus bijaksana. Nah, betul banget. Peduli, berbagi harus bijaksana. Saya suka banget tuh ya. Karena berbagi harus bijaksana. Benar, karena kalau kita peduli aja, berbagi aja terus ya, deh yang saya kasih deh ya juga nggak bijaksana juga ya siapa yang mendapatkan. Karena tepat sasaran itu susah kan, ya kan. Nah, kalau dari Bu Rini sendiri, Bu, terhadap program yang sudah dilakukan nih, kira-kira apa kesannya Bu Rini dan kira-kira kedepannya kolaborasi apa lagi nih yang bisa akhirnya bermanfaat bagi warga binaan? Tentu program yang sudah berjalan ini bisa dilanjutkan, gitu ya Pak ya. Karena memang dampaknya sudah kita rasakan, gitu ya. Dan memang pernyataan dari teman-teman BBS yang menerima juga lebih, gitu ya, dia jadi lebih mengerti, jadi sesuatu yang memang positif semua, sehingga kalau bisa ditingkatkan, bagus tadi kata Pak Nasir gitu ya, bahwa nanti mungkin kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan kolaborasi tidak hanya di bulan Ramadan. Mungkin bisa mendatangkan teman-teman profesi gitu berbagi, sharing-sharing. Jadi kita terbuka kolaborasi dengan siapa saja, Kita terbuka dengan siapa saja. Kemudian bahkan ada teman-teman yang sengaja datang hanya membacakan buku cerita. Allah itu karena itu sebenarnya menyenangkan loh bagi mereka ya. Buat anak-anak. Kemudian ada yang memang khusus untuk memperhatikan, terutama yang berdiden gitu ya, itu memperhatikan kesehatan, cek darah, cek gula darah, tensi, apa segala macam. Sebenarnya hal yang sepele gitu ya. Tetapi karena ada program itu jadi mereka touch gitu ya. Dengan menyentuh, melihat langsung timbul kepedulian, timbul empati ke mereka. Nah itu. Jadi khusus dengan Basnas ini sebenarnya banyak yang akan kita kerjakan gitu ya. Terutama program pemberdayaan kepada teman-teman yang kurang beruntung. Betul. Nah itu program kolaborasinya ditunggu ya Pak ya. Semoga kolaborasinya ini bisa maksimal dan warga binaannya juga semakin banyak yang akhirnya mendapatkan manfaatnya nih ya. Kalau untuk Erli sendiri nih Erli ya, mungkin Erli bisa mengajak kasih ke teman-teman kita ya. Tapi gini, terutama bagi anak-anak muda deh, karena ini saatnya anak-anak muda lah yang harus maju ya. Di antara banyak yang bilang generasi sekarang kepekaannya kurang lah, empatinya kurang. Tapi saya yakin sebenarnya kalau mereka disentuh, mereka masih punya hati yang akan membantu kok. Nah, mungkin Erli bisa mengajak sebenarnya mengenai edukasi aja, minimnya edukasi gitu. Tapi kan dengan adanya sosial media zaman sekarang, cara mengedukasinya mungkin nggak perlu lagi dengan bahasa yang baku gitu kan. Kita cukup disadarkan bahwa ini loh pentingnya sedekah tuh apa. Apa yang akan impact yang kita dapatkan dari sedekah itu. Nggak kebahagiaan lah, kita ngomong kebahagiaan itu seperti apa sih, kan intangible gitu kan. Itu nggak hanya akan berimpact pada diri sendiri, tapi orang lain juga, lingkungan sekitar. Jadi mulai dari hal kecil sesimpel itu, tapi akan berimpact luar biasa. Dan kalau misalnya kita menjadikan suatu kebiasaan, kan bisa karena terbiasa gitu kan. Jadi bukan nggak mungkin. Dan saya rasa juga generasi sekarang dengan adanya sosial media, mereka
yang sangat paham dengan Betul. gadget gitu ya, Ya, digital gitu. Betul. Mereka pasti aktif sekali Betul. buat video-video kontennya Pak gitu kan. Edukasi kecil gitu ya Bu Rini ya, tapi ternyata Berimpact ya. berimpact. Betul Jadi banget. mulai aja dari sekarang ya. kita mau zakat, kita mau Infak, sedekah, apa saja yang penting kita lakukan. Nah, yang penting lakukan. Jangan Lakukan. cuma sampai di niat gak ngelakuin ya. Wah, itu kapan jadinya nih ya, Benar, Pak? nggak ada impact ya jadinya. Nah, Ya kan? Jangan bilang yang penting saya udah niat, jangan. Niat aja nggak cukup, brother. Oke, kalau dari Pak Nasir terakhir Pak, mungkin Pak Nasir target kedepannya kerjasamanya apalagi dan mungkin bisa mengajak juga kepada sahabat Insight untuk yuk sama-sama kita berbagi di Basnas Basis DKI Jakarta karena insya Allah tepat sasaran untuk berbaginya. Jadi sebagaimana disampaikan tadi Bu Rini bahwa masih banyak yang belum terjamah. Jadi selama ini sih sudah kita kerjasama Bu ya, mulai dari kursi roda, kemudian kaki palsu, alat dengar, ini sudah kita kerjasamakan Bu ya, insya Allah ke depannya. Jadi kita berharap betul-betul kaum disabilitas di Jakarta ini betul-betul sudah kita sentuh, ya terberdayakan. Kemudian juga yang menjadi PR kita tentu yang ini ya, gangguan jiwa ya. Saya pikir agama mendengarkan ayat suci ini yang akan menjadi obat yang kuat jadi terapi juga Pak. menjadi terapi kuat juga. Pikir itu. Ya. Mudah-mudahan program kolaborasi ini segera berkembang lagi gitu ya, sehingga banyak warga binaan dari dinas sosial yang juga terbantukan dan insya Allah mereka bisa kembali di beberapa area masyarakat dan menjadi masyarakat yang jauh lebih bermanfaat lagi. Amin. Terima kasih Pak Nasir, Ibu Rimu, terima kasih banyak. Erli, terima kasih udah hadir di sini. Dan juga sambil mempersiapkan untuk buka puasa ya, saya mengajak para sahabat Insight yang ada di rumah untuk ikutan donasi yuk. Caranya gampang banget. Kalau tadi Erli bilang udah jangan sampai diniat, yuk ambil handphonenya sekarang ya. Betul. Langsung aja di scan QR code yang ada di layar televisi Anda saat ini dan langsung yuk kita berbagi, berdonasi dan insya Allah diberikan kepada mereka-mereka yang memang tepat untuk membutuhkan dana-dana yang teman-teman berikan saat ini. Dan sahabat Insight, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nasir, Ibu Rini, sama-sama Mbak Erli juga terima kasih atas waktunya. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan kepada sahabat Insight terima kasih yang sudah menyaksikan program Insight Ramadan bersama Basnas Basis Jakarta ini. Jangan lupa saksikan terus program Insight Ramadan setiap hari di bulan Ramadan jam 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di JAK TV. Dan untuk sahabat Insight jangan kemana-mana ya, karena sambil menunggu buka puasa kita akan ada kultum, jadi kita dengerin yuk, semoga ilmunya bermanfaat buat kita. Saya Intan Eltama pamit, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh